Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Langsung berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami waktu sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu kembali. Kiranya Tuhan memimpin kami dan menolong kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang kemarin sudah merenungkan firman Tuhan oleh Lausa Ika? Adik-adik kemarin sudah belajar bahwa Roh Kudus mengajar kita dan memimpin kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Kalau sudah mendapatkannya, kita mari baca bersama-sama ya adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya adik-adik, teks yang kita baca hari ini itu pada saat terjadi pencurahan Roh Kudus. Pada saat hari Pentakosta. Ya, adik-adik, para murid-murid yang telah menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka dapat bersaksi tentang Kristus dan Roh Kudus memberikan mereka keberanian sehingga adik-adik kalau baca pasal sebelumnya di situ Petrus berkhotbah dan dia menjadi berani oleh karena dia mendapatkan kuasa dari Roh Kudus sehingga dia bersaksi, berkhotbah dan banyak orang yang memberi diri untuk bertobat dan banyak orang mau memberi diri untuk dibaptis dan mereka mau bertobat. Ya adik-adik, Roh Kudus memiliki karya di dalam kehidupan orang percaya seperti yang sudah Ika berikan firman kemarin bahwa Roh Kudus mengajar kita dan Roh Kudus juga memberikan keberanian seperti yang sudah dialami oleh Rasul Petrus. Dan pagi hari ini kita mau belajar bahwa satu karya Roh Kudus lagi bahwa Roh Kudus memberi gairah, memberi semangat dan ketekunan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya semangat tiap hari mau merenungkan firman Tuhan dan sepertinya kalau tidak ada firman Tuhan rasanya tidak asik, ada yang kurang dan di dalam diri kita merasa bahwa renungan besok adik-adik memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Adik-adik harus tahu bahwa itu adalah karya pekerjaan Roh Kudus, bukannya apa yang adik-adik sendiri lakukan. Dan ini nih, tapi tanpa Roh Kudus maka kita semua akan gagal adik-adik. Roh Kudus juga adik-adik dalam teks ini membuat jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ya, bertekun artinya adik-adik bersungguh-sungguh dan tetap berpegang teguh. Ya, bagaimana mereka bisa dapat bersungguh-sungguh kepada pengajaran para rasul? Pengajaran para rasul ialah firman Tuhan sendiri adik-adik. Ya, dan bagaimana bisa bersungguh-sungguh dan berpegang teguh mempelajari firman Tuhan? Itu karena ada semangat dan gairah yang ada di dalam diri mereka sehingga Alkitab, firman Tuhan, pengajaran para rasul tidak membosankan bagi mereka adik-adik, tapi malah mereka senang untuk mau mempelajarinya setiap hari. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus maka Alkitab yang kita punya ini rasanya buku tebal ini membosankan, tidak seru. Lebih baik baca novel ya, baca komik ataupun baca majalah-majalah dibandingkan harus membaca Alkitab yang kadang-kadang bahasanya sulit dimengerti oleh adik-adik. Tapi adik-adik, itu adalah karya Roh Kudus jika adik-adik mau
membaca, mau semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, ini juga bukan terjadi kepada orang dewasa saja, tetapi karya Roh Kudus juga terjadi bagi kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak kecil seperti Timotius. Timotius juga masih sangat muda adik-adik, namun dia diajari oleh orang tuanya dan kita percaya bahwa karya Roh Kudus yang memberikan dia semangat untuk mau tekun di dalam firman Tuhan. Adik-adik mulai dari sekarang ingatlah jika adik-adik punya kerinduan yang sungguh-sungguh, itu ingatlah itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi jika rasanya masih malas dan kurang kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan adik-adik, maka adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan meminta agar Roh Kudus memberikan kita kerinduan semangat tersebut sehingga adik-adik mau merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh dan juga dengan semangat yang selalu ada tiap hari. Oke adik-adik, dan kita mau menjadi anak-anak zaman now yang tidak sama seperti dunia, tetapi kita mau tetap hidup kita seperti gaya hidup yang ada pada jemaat mula-mula. Oke adik-adik, tetap semangat, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh belajar bahwa di dalam kami merenungkan firman Tuhan, kami memiliki semangat itu adalah karya Roh Kudus. Dan jika kami masih belum memiliki semangat itu, kami memohon Tuhan memberikan bagi kami penolong Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat semangat terus setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Dadah!